Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang monyet Rizik Syihab itu nggak ada habisnya. Tapi bukan bicara positif-positif, bukan. Soalnya karakter Rizik itu negatif semua. Bagaimana nggak negatif? Dia itu tukang adu domba, tukang fitnah, tukang provokasi, tukang merendahkan kiai-kiai pribumi, tukang merendahkan orang lain, tukang merendahkan pemerintahan Indonesia, pokoknya semuanya direndahkan. Tukang nantang-nantangin orang, tukang nantang perang pribumi, pokoknya orang ini itu melebihi iblis ya. Iblis saja nggak begitu, iblis saja nggak pernah menantang-nantang. Ini si monyet Rizik Syihab ini semua orang ditantang. Jadi jelas kelakuannya melebihi iblis. Padahal dia ngaku cucu Nabi. Tidak mungkin dia cucu Nabi. Kalau cucu Nabi kelakuannya, karakternya, moralnya nggak seperti itu. Setidaknya kalau cucu Nabi itu kalem, berilmu, ngalim, tidak banyak omong, tidak suka adu domba, tidak suka memfitnah, ya kan, tidak suka merendahkan orang lain. Itu paling tidak ciri-ciri cucu Nabi. Nah ini jauh sekali yang namanya monyet Rizik Syihab ini. Semuanya ditantangin. Kemarin aja barusan nantang perang ya pada grup-grup monyet, ormas monyet, jenderal monyet. Ini saya harap jenderal-jenderal ini bertindaklah. Jangan mau dilecehkan, jangan mau dihinakan. Bertindaklah. Tangkap itu. Benar Gus Dur dulu pernah bilang, kalau Indonesia pengen aman, tangkap Rizik Syihab dan penjarakan. Itu pesan Gus Dur. Dan cobalah ditaati pesan Gus Dur itu. Ya, untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Kami dari Yayasan Tribakti Pratista atau Tribata Kabupaten Banyumas yang merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan dengan mengusung visi dan misi terkait wacana-wacana baru, inovasi baru, serta perspektif baru terkait penegakan hukum yang berpengaruh pada dinamika yang ada di tengah masyarakat, yang bertujuan untuk melahirkan suatu keadilan yang hakiki bagi seluruh masyarakat, khususnya para pencari keadilan, dalam menemukan kebenaran material maupun formil. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hak asasi manusia, bahwa sebagai bentuk partisipasi masyarakat di dalam ikut serta menjaga kondusivitas di tengah masyarakat, menanggapi berbagai polemik yang ada di tengah masyarakat yang nyata-nyata dirasa telah membuat kegaduhan dan berpotensi pada rusaknya persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, di antaranya terkait polemik pengusulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Idrus bin Salim Al-Jufri dan polemik statement dari saudara Rizik Syihab yang telah mempropaganda atau mengadu domba masyarakat. Untuk itu, kami dari Tribata Banyumas merasa perlu untuk menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa kami menolak pengusulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Idrus bin Salim Al-Jufri oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ketika pengusulan gelar pahlawan nasional tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa kami menuntut kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam setiap tahapan pengusulan gelar pahlawan nasional, khususnya
terhadap pengusulan Idrus bin Salim Al-Jufri untuk bekerja secara profesional, mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan asas keterbukaan kepada publik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak karena kuota provinsi, kuota ormas, terlebih karena hanya semangat merangkul. Pemberian gelar pahlawan nasional harus diberikan berdasarkan perannya di masa lalu yang bisa menjadi inspirasi orang yang hidup di hari ini dan akan datang. Pahlawan nasional tidak boleh diangkat karena intrik politik. Ia harus diangkat berdasarkan bukti otentik dan sumber yang dapat dipercaya. 3. Bahwa kami mengutuk keras terhadap statement dari Saudara Rizik Syihab yang disampaikan dan disebarluaskan melalui media-media sosial dengan narasi-narasi penghinaan, propaganda, dan hasutan yang nyata-nyata atas statement tersebut telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat dan sangat mengancam keutuhan, persatuan, dan kesatuan antar anak bangsa. 4. Bahwa kami mengajak seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan siap melawan segala bentuk upaya-upaya yang memecah belah persatuan dan kesatuan dari siapapun dan dari kelompok manapun. 5. Bahwa kami mengajak kepada elemen anak bangsa untuk bersama-sama menegakkan marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersama-sama menjaga keaslian sejarah bangsa, menjaga budaya kita, dan melawan segala bentuk upaya-upaya pembelokan dan perusakan sejarah bangsa Indonesia. 6. Bahwa kami meminta kepada institusi penegak hukum, baik Polri maupun TNI, untuk tidak segan-segan mengambil tindakan dengan memproses secara hukum terhadap siapapun juga yang terbukti nyata telah merusak sejarah bangsa Indonesia dan merusak situs-situs sejarah di bumi Indonesia dengan dalih apapun dan dengan cara-cara apapun. 7. Bung Karno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan jasa para pahlawannya. Bung Tomo juga pernah berkata, selama banteng-banteng masih memiliki darah merah untuk ditorehkan ke dalam secari kain putih menjadi merah dan putih, maka kita tidak akan pernah menyerah kepada siapapun juga. Merdeka! Merdeka! Siapa kita? Indonesia! NKRI! Harga mati! Pancasila! Jaya! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 ini yang menjadi pertanyaan buat Habib Idrus adalah apakah pernah mengajukan permohonan naturalisasi. Ini beda kasusnya dengan misalnya Pak R. Baswedan. Pak R. Baswedan itu udah lahir di Indonesia, ya. Walaupun katakanlah orang tuanya dua-duanya itu tidak WNI, menurut peraturan ini Pak A.R. Baswedan itu otomatis WNI dengan poin B pasal 1. Tapi kalau Habib Idrus tidak bisa, karena walaupun ibunya orang Indonesia tapi lahirnya di Yaman dan sudah terlanjur berkewarganegaraan Yaman. Artinya untuk menjadi WNI, Habib Idrus ini harus meninggalkan kewarganegaraan Yaman, mengajukan permohonan untuk menjadi WNI kepada Kementerian Kehakiman saat itu. Tapi sampai detik ini saya membuat vlog, saya belum mendapat informasi apakah Habib Idrus itu pernah mengajukan pendaftaran naturalisasi. Tidak